Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari grup Bakri, grup Pak Prayogo yang hari ini ada sentimen positif. Nanti saya akan imbaukan, dan juga Raja Ratu. Langsung saja ke saham pertama. Bumi yang ditutup dengan 112 terkoreksi 0,88%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Bumi akumulasi. Bapak Ibu bisa perhatikan BB, JP, SS, EH, CC, BK, HD, AK, YU, EP. Itu kan EP bukan ya? Di atasnya itu kan broker-broker yang jarang dipakai retail. Mungkin ada CC aja yang dipakai retail, Mandiri Sekuritas. Selebihnya asing. Dan yang jual tuh kebanyakan retail. LG, CP, DX, YP, GR, XC, SL, OD, AJET. Jadi secara broker summary sih kemarin menarik akumulasinya. Kita lihat teknikalnya belum menarik. Kalau melihat teknikalnya masih sideways. Selama nggak jebol 109 ya saya tetap sekarang kalau mau beli Bapak Ibu. Kenapa? Risknya tuh sekitar 4-5% aja. Rewardnya minimal nih ya. Ini tutup aja nih 115 sih lewat. Kalau dia rebound hari ini atau minggu depan lewat. Targetnya MA 200 120 123 gitu ya. Pokoknya hijau hari ini menarik. Bumi minggu depan arah 120. Ya, kita lihat mudah-mudahan. Karena sudah lama di bawah MA 200. Kalau sampai tembus MA 200-nya siap-siap bangkit. 140 arah di Agustus. Yang penting minggu depan tembus dulu 120-nya. Untuk Bumi. Lanjut. BRMS yang ditutup dengan 458 terkoreksi 2,13%. Asing net sell. Kalau bekasnya BRMS di distribusi. BRMS polanya terjadi lagi. Ya, apakah ini turun? Enggak. Kalau menurut saya yang ketiga kali ini lebih cenderung hijau di hari ini. Mudah-mudahan ya. Wah, itu kan tebak-tebakan. Ya, analisanya seperti itu. Kenapa? Karena harga emas menguat 0,82%. Kembali ke atas 3.396. Sebelumnya merah, terus dia hijau lagi. Nah, itu pertanda BRMS juga. Kalau Bapak Ibu perhatikan, broker summary-nya memang ada normal distribusi, tapi yang beli ya RX. Ya memang ada PD, ada YP, tapi nggak masalah. Kalau menurut saya lebih cenderung ke atas, karena hari ini ada sentimen bagus juga ya dari grup APP. Ya biasanya grup konglomerasi yang lainnya ribon tipis juga lah. Tapi kalau Bapak Ibu percaya view-nya sama akan terjadi turun, ya kembali ke masing-masing. Karena setiap analisa tuh ya pasti ada salahnya, nggak selalu benar ya. Tapi kalau pandangan saya, ya mudah-mudahan rebound. Kalau dia bisa tutup di atas 466, hari ini berarti harus naik 2%. Kalau dia bisa naik 2%, minggu depan 500. Minggu depan 500. BRMS ya. Itu aja untuk BRMS. Lanjut. NRG yang ditutup dengan 635 menguat 4,95%. Asing net buy. Kalau bokersnya NRG diakumulasi. Luar biasa nih NRG ya. Dari bawah dia dari 120 sekarang di 600. Dalam waktu 3 bulan. Kami ada trading pendek aja sih. Kalau di hot ya lumayan lah 288% kenaikan. Dan saat ini kalau menurut saya pandangannya energi ke atas. Resisten kuat 2017 8 tahun yang lalu akan diujinya ya. Menarik energi ya, menarik lah yang bagi yang punya. Yang nggak punya bingung. Aduh, beli nggak takut turun kan ya. Simple Bapak Ibu. Ini kan sudah di break nih 580. Ya itu jadikan support 580 570. Ini tutup aja nih tengah nih. Gak pakai. Nah itu ya. Kalau ditanya arah ke selanjutnya kemana, melihat histori selanjutnya itu harusnya 680 700 saja. Naikin atas saja lagi ya. Nah 680 700 itu arahnya kalau mampu ya. Kita lihat aja. Cuman kemarin ada MG Akum 15 miliar di harga 637. Berarti ya harga pucuk lah MG beli. Apakah dikerek dia naik hari ini? Mudah-mudahan. Masa dia mau jual cut loss 637, average-nya sekarang di 635. Nah, logikanya kalau Bapak Ibu beli di 635 atau ada koreksi-koreksi dikit, ya itu berarti di bawah harga MG. Tapi kalau dia cut loss, itu aja ya. Tapi kemungkinan besar ditarik naik dulu ya. Untuk energi itu aja. Lanjut. Dewa yang ditutup dengan 226 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau di bokersnya Dewa diakumulasi. Dewa sideways. Dewa secara teknikal ya selama nggak jebol 220 boleh beli nih. 218 jangan jebol ya. Ada akumulasi juga kan dari broker-broker yang jarang dipakai retail.
Yang jual malah broker retail tuh YP, XL, CC, PD. Yang nampung AK, JP, JP, EBK. Ya, itu top buyer asing. Ya buat 216 buang aja lah kalau berminat ya. Cuman harga pucuk nih resikonya besar. Target selanjutnya resisten all time high-nya. Oh belum all time high, jauh nih. Jauh ya. Tuh masih jauh. Dewa ya. Targetnya 240 aja dulu. Kalau lewat itu ya follow the trend atau profit taking bagi yang punya harga bawah. Yang concon pendek itu ya untuk Dewa. Masih potensi naik ya. Kalau dilihat seperti ini ya masih potensi naik ya. Cuman candlenya yang rawan. Ada candle hammer terbalik atau apa doji nih. Jadi kita lihat aja hari ini. Dewa ya. Daripada saya biasanya kalau seperti ini nanggung kan. Saya nggak beli. Walaupun ada potensi naik. Lihat broker semarinnya saya nggak beli. Kalau melihat kondisi seperti ini. Kecuali nanti saya perhatikan pas lihat bid over saat market berjalan. Kalau bagus mungkin baru saya beli. Itu ya. PKTR yang ditutup 384 menguat 1,2%. Asing net sell. Kali broker semuanya PKTR di distribusi. PKTR tunggu aja naiknya. Udah gitu aja. Kalau Bapak Ibu yakin sabar tunggu. Ya. Kuncinya sabar aja nih sideways-nya nih. Antara dibuang atau naik aja. Udah. Tunggu aja tuh. Kalau Bapak Ibu siap dengan resikonya. Saya feelingnya sih PKTR nih naik. Tapi saya siap cut loss lah kalau jebol. Misalnya ya kalau yang nggak pakai stop loss ya nggak masalah. Tergantung masing-masing. Ya saya siap stop loss sekitar 8%. Rewardnya minimal 8% juga lah. Tapi kan harusnya kalau dia sudah breakout PKTR nih 88 ke atas sini lah dia. Masa pendek doang naiknya itu. Nih. Reward 1 banding hampir 3 tuh. Ya kita lihat aja PKTR. Itu aja dulu. PKTR masih sideways kondisinya. Ya kalau dari technical sih. Kalau bisa tembus 88 baru oke tuh PKTR. Itu ya. Lanjut MMN yang ditutup menguat 16% ke harga 8.800. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya MMN akumulasi. MMN nggak tahu nih ada cerita apa tiba-tiba rebound lagi ya. Tapi ya jebol support. Kalau di grup Bonnet Trader ya udah TP. Kemarin beli di support 8.000 jualan di 8.800 8.700. Sekarang balik arah tiba-tiba. Nggak tahu nih ceritanya apa ya. Tapi secara view ya berpotensi ke atas lagi. Ingat aja Bapak Ibu. Ini kan dia naik dengan luar biasa nih gap up-nya. Kalau sampai tiba-tiba turun lagi pelan-pelan ke bawah 8.000 ya udah dead cat bond. Harusnya target selanjutnya tuh TP2 9.500 9.750. Ya, MMN. Itu aja. Lanjut cuan yang ditutup terkoreksi 4,57% ke harga 1.460. Asing net sell. Kalau dibuka resminya cuan di distribusi. Tapi ternyata ya cuan itu masuk rebalancing MSCI. Review ya, baru review, belum di review selama 20 hari nanti. Nah pengumumannya yang pasti masuknya tuh sekitar tanggal 27, 28 atau 29 pas rebalancingnya hari Jumat ya. 29 kan hari Jumat. Nah itu jadi ya seperti ini sentimennya pastinya hari ini rebound. Apakah dia naik tinggi enggaknya kita lihat aja nanti ya. Itu jadi bagus nih untuk cuan ya. Tapi logika berpikir kita ya gini aja. Kemarin itu kan ada rilis hari Rabu malam itu Pak Prayogo menjual 1 triliun sahamnya. Masa dia mau jual kalau nggak tahu strategi atau nggak tahu berapa sih yang harus dijual nih biar kira-kira free float-nya itu masuk. Pastikan analis dia tuh lebih pintar daripada kita yang baru kenal market mungkin ya 5-6 tahun ke belakang. Pasti mereka punya senior analis yang udah puluhan tahun lah minimal kan. Ya mungkin hitung-hitungannya free float-nya mencukupi. Ya PIP harus jual sekitar 1 triliun sahamnya. Nah itu dia jual ya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan hari ini rebound. Harusnya sih sentimen seperti ini nih rebound biasanya. Cuman bertahan gaknya apakah jadi ajang profit taking dulu? Kan bisa terjadi tuh. Ajang habis rebound dijadikan ajang profit taking. Nah kita lihat aja dulu hari ini ya. Cuan. Jadi menarik gak cuan hari ini? Harusnya menarik cuan hari ini ya. Target kemana? Ya minimal 10% lah naik. Setelah itu turun atau bisa arah ya kembali ke market. Gak ada yang bisa tahu
Itu aja. Yang pastinya naik kemungkinan besar 8-10% bisa lah hari ini. Mudah-mudahan ya. Untuk cuan, jadi kalau Bapak Ibu yang kejar hati-hati. Dibuka sama dengan penutupan hari kemarin, tiba-tiba drop dalam, itu pun bisa terjadi ya. Tapi sentimen seperti ini harusnya lebih cenderung 80% rebound ya. Itu untuk cuan. Lanjut, PTRO yang ditutup di 3.440 terkoreksi 4,17%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya PTRO di distribusi. PTRO juga hari ini sepertinya akan rebound. Kenapa? Karena juga info dia masuk review small cap-nya. Nah, kalau cuan tadi di large cap sama DSSA. Nah, PTRO-nya masuk juga tapi di small cap. Rebound gak hari ini? Rebound. Bisa naik berapa? Ya sekitar 8-10% tuh bisa. Setelah itu naik arah atau dia kempes, ya itu kembali ke masing-masing ya. Karena ini hari Jumat nih. Bisa jadi ajang profit taking juga dari yang gambling kemarin berani beli di harga penutupan. Ada nggak sih yang gambling di market nih? Pasti ada. Modal feeling doang pun masih banyak orang ya. Ya nggak salah. Gamblingnya berhasil hari ini kalau dia rebound 10% atau 5%, 6% dia bisa cuan bungkus kan. Ibaratnya seperti itu. Tapi resikonya dia tahu kalau hari ini nggak jadi masuk review bisa ARB. Tapi kalau pandangan saya sih, kalaupun nggak masuk hari di ARB, review MSCI nggak ARB, paling drop 5 sampai 10%. Habis itu ada yang cover. Jarang mengecewakan ya. Itu ya. Jadi itu aja dulu untuk PTRO. Kita lihat respon hari ini apakah mampu tutup di atas 4.000 atau bahkan arah untuk PTRO. Lanjut. Tepia yang ditutup di 9.025 menguat 0,27%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya Tepia diakumulasi. Tepia sideways rebound gak nih? Harusnya sih rebound ngikut, apalagi ada akumulasi ya. Pakai stop loss boleh nggak? Boleh. Nggak pakai stop loss juga boleh, atur aja. Tapi kalau pandangan saya koreksi 3% hari ini buang aja dah. Jangan banyak mikir. Kalau menurut saya lah ya, disclaimer. Targetnya 9.500, 9.600 saja kalau mampu ya. Jadi risk reward bisa seperti ini. Nah, cut loss-nya sekitar 3% aja di 8.775. Nah, nyampe 2,8% dengan reward minimal 6%. Nah, seperti ini bisa. Pokoknya hari ini jebol 8.800, udahlah, buang aja. Tapi ya, itu. Yang selanjutnya, Raja yang ditutup di 392 menguat 2,08%. Asing net buy. Raja sama aja antara akumulasi distribusi. Raja tunggu di bawah nih, tunggu di EMA 200-nya. Nggak perlu pakai 2.300 target ini, pakai EMA 200-nya. 2.500 kita tunggu ya. 2.500, 2.450 spek buy kalau ke situ Raja. Kemungkinan besar masih akan sideways ya. Range-nya ini. Di supportnya 2.500, 2.450, resistennya 2.800. Di area itu dia bergerak. Spek buy kalau bergerak. Tapi beli dekat-dekat support Raja kalau tertarik, disclaimer. Yang terakhir Ratu yang ditutup dagang 6.900 terkoreksi 2,81%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya Ratu akumulasi TP. Lihat dulu harga oil tertekan. Waduh, harga oil menurun bahkan membentuk low baru. Jebol low kuatnya semenjak Juni 2025. Berarti 2 bulan yang lalu jebol. Tapi nggak masalah kan? Ratunya malah rebound. Medco juga rebound. Tuh, rebound mantul dari EMA 200. Tapi kita ke Ratu ya. Ratu, nah disupport nih. Koreksi 2% hari ini per jam mata buang aja lah. Kalau menurut saya ya, tapi disclaimer. Kita lihat, mudah-mudahan hari ini rebound. Kalau hari ini ada candle bullish, solid, mantap. Minggu depan ke atas, masih berpeluang sideways. Trend sideways-nya berapa? 6.900 dan 7.800 resistennya untuk Ratu. Itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.